Parang besar lah tapi tak apa. Parang sama Tengok ya, keris. keris halus, parang dan kasar. Tetapi luka yang boleh dihasilkan oleh Bagus keris itu. keris tidak kurang daripada yang boleh hasilkan pedang. Betul. Tengok dia punya lebar dia, hampir Betul. sama tak? Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, hari ini kita mau lihat ceramah lagi ya. Di bulan puasa ini kita perbanyak melihat ceramah guys ya. Jadi ini ada satu ceramah dari Syekh Abu Zaki lagi ya. Ini ada ceramah singkatnya beliau. Ceramahnya ini tentang keris guys. Jadi ini dia ya, dari Cahaya Kesaksian Official. Jangan lupa di subscribe Cahaya Kesaksian Official. Tajuknya peranan keris dalam bangsa Melayu. Nah itu dia, peranan keris dalam bangsa Melayu. Kayaknya penting banget ya. Keris itu penting banget. Banyak filosofinya juga kan tentang keris itu di bangsa Melayu itu. Jadi kalau untuk akhir zaman, apa peranan keris itu sendiri ya. Kita tengok aja deh ceramah Syekh Abu Zaki yang satu ini. Yuk. Indo React. Dan Allah berikan kepada bangsa kita itu senjata keris, walaulah kita ada meriam sekalipun, Makilau, walau kita guys. ada bom sekalipun, kalau kita ada, tapi apalah kita ada, ini keris jangan tinggal. Ini adalah anugerah Allah Ta'ala untuk bangsa kita. Ambil. Apalah keris kita boleh lawan dengan meriam mereka? Apalah keris kita boleh lawan dengan peluru mereka? Apalah keris kita boleh pertahankan daripada kapal perang mereka dan jet mereka? Paling-paling tidak dengan keris dalam tangan kita, kita mati tidak hilang maruah. Kita mati tidak menyerah. Kita mati tidak sia-sia bertumpah darah. Dan barang diingat, mati dalam medan perang bukan satu perkara yang aib. Kalau kita ada iman, Syahid kita juga. menang, alhamdulillah dengan iman Ta'ala. Kita mati kembali kepada Allah. Maka takdir timbul. Sebab tadi kita tengok suasananya, ada yang tunjuk silat, apa semua begitu, begini semua. Berlaku perkara ini semua, tawakal Allah, perasaan takut tak boleh ada. Jangan lokek nak beri nyawa anda kepada yang telah beri anda itu nyawa, diganti dengan nyawa baru nanti. Maka jadilah mereka bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, bahkan hidup di sisi Tuhan dengan nyawa baru, nyawa yang tidak akan dicabut lagi, nyawa yang lebih enak, nyawa yang lebih hidup lagi di alam barzakh sana ya. Sebelum keluar perang, sebelum keluar mempertahankan, kalau sempat sembahyang sunat taubat dulu. Paling-paling tidak ambil air sembahyang dan kuatkanlah tekad, kuatkanlah niat terang apa ketika nak menghadapi akan musuh. Jadi tak sia-sia nyawa kita dengan pegang apa saja yang ada dalam tangan kita demi agama Allah Ta'ala. Tidak aib, tidak aib. Mati dalam perang tidak aib bagi orang Islam. Bahkan satu perkara yang mulia. Betul, yang perkara yang mulia. Sebut tentang keris ya, itu pemberian Allah Ta'ala untuk bangsa Melayu kita. Itu pemberian Allah untuk kita. Kalau kita diberi pedang pun orang Melayu tak kuat angkat pedang. Paling-paling lama setengah jam, 1 jam dah lenguh tangan dia. Orang Melayu bukan kuat sangat muscle. Tapi kalau keris lah, orang tak kuat macam kita pun boleh angkat 2-3 jam pun tak berat. Tetapi keris, halus-halusnya keris, dia boleh menghasilkan luka lebih daripada pedang. Minta keris, siapa ada keris yang ada lock. Yang tu tak ada lock. Yang ada lock, saya nak tunjuk. Keris yang ada lock. Minta parang itu tadi, saya nak tunjuk banding. Pedang ada, tak ada pedang, parang pun boleh. Keluarkan. Parang. Ini parang besar lah tapi tak apa. Parang sama keris. Tengok ya, keris halus, parang dan kasar. Tetapi luka yang boleh dihasilkan oleh Bagus keris itu. keris tidak kurang daripada yang boleh hasilkan pedang. Betul. Tengok dia punya lebar dia, hampir sama tak? Kanan kiri. Dia masuk dalam perut orang bukan kurus begini tau. Dia masuk perut orang bukan terbengkok-bengkok begini tau. Dia makan kanan, dia makan kiri, makan kanan. Dia punya luka tu sama lebar dengan ini. Betul. Luka dia. Itu Allah Ta'ala beri. Besinya sikit, tapi lukanya sama dalamnya, sama lebarnya dan makannya lebih banyak. Kalau dengan satu parang saja 1 kali makan. Tapi kalau 1 kali makan, kalau 7 lok 7 kali makan. Kalau 5 lok 5 kali makan. Dan lebar lukanya tu sama dengan lebarnya pedang. Tapi dia ada advantage, dia ringan. Dia ringan. Baik, ambil balik. Kita sebut tanyalah ya, agak-agaknya lah, ini kan banyak yang sedang tengok live kita kan. Kita sebut wah nak mempertahankan bangsa kita, agama kita dengan keris lah konon, dengan silat lah konon. Agak-agaknya mereka tengok silat kita tadi, mereka gentar tak agaknya? Ke mereka ketawakan? Cakap terus terang.
Gentar ke mereka ketawakan? Cakap terus terang. Mereka ketawa jugalah. Gentar-gentar tapi mereka lebih ketawakan. Alah, ini macam dengan bunga-bunga kita tembak kau mati. Kau tembak kita mati. Tapi kalau kita tak mati kau siap. Tetapi kalau kita dengan silat kita, hatta dia ketawa pun tuan dia, segala rencana mereka itu di bawah rencana Allah Ta'ala. Yang rencana Allah Ta'ala juga adalah yang mulia. Hatta tertawanya mereka sekalipun sekarang ini dan kemudian nanti termasuk dalam aturan Allah Ta'ala. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza galabu ila ahlihim galabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizun fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Orang-orang kufar pada orang-orang mukmin, orang-orang mujrim. Allah Ta'ala sebut orang-orang mujrim belum kufar. Termasuk yang Islam pun, tetapi kalau dalam geng mereka termasuk dalam grup ini. Dan hadap orang-orang mukmin dia ketawakan selalu. Tawa mereka pun Allah Ta'ala rekod. Tawa mereka pun masuk dalam langkah Allah Ta'ala. Dia tertawakan. Kalau tengok lalu di kelapan orang-orang mukmin, termasuklah lalu ke tengok internet ke, mata dia kejam-kejamkan mata, dia kedip-kedipkan mata, tertawakan kita. Mengatakan ini orang tak betul, ini orang tak betul, sesat. Allah Ta'ala sendiri yang templak mereka. Adakah engkau diutus untuk jadi penjaga bagi kami semua? Fal yauma, hari ini, hari yang sudah selamat. Hei orang-orang yang dulu dia tertawakan. Hei orang masa kemarin kau ketika dipenggal, kau nampak mereka ketawa berdekah-dekah tengok kau punya keris. Mereka sepak keris engkau, mereka tendang kepala engkau. Kau nampak anak kau tergolek dalam longkang, kau nampak jiran kau semua mereka ketawa berdekah-dekah ketika kau tengah sakaratul maut. Sekarang mari tawakan mereka pula. Mereka dah mati pun. Menang mereka berapa hari saja, menang mereka hanya berapa hari saja, menang mereka berapa hari. Diperintah oleh Allah Ta'ala, ketawakan mereka. The last laughter is the loudest laugh. Tertawa yang penghabisan itulah tertawa yang paling kuat sekali. Ketika itu kita diperintah untuk tertawakan mereka. Kemudahan kita dalam golongan yang mentertawakan, ya. Walaupun kita ditertawakan, tertawakan mereka dengan disuruh ejekkan mereka. Nak makan, nak minum, sekarang apa kamu dapat? Apa hasil kamu dapat? Ingat, kalau kita ditertawakan sekalipun, ingat firman Allah Ta'ala, tawanya mereka itu pun adalah tempah untuk mereka ditertawakan. Sampai begitu sekali Allah Ta'ala punya angkat orang-orang mukmin, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala punya angkat orang mukmin. Kita nak melawan bersilat, berbunga itu semua pasal kita ni orang-orang ada pegang agama. Nabi kita mengatakan kalau nak bunuh, bunuh dengan sebaik-baiknya, ya. Maka begitulah kita atur silat. Kita kalau tidak dia mati, kita mati. Tidak kita mati, dia mati. Hatta nyawa kau sekalipun, walau kau kufar sekalipun, walau kau jahat pun, aku tak akan sia-sia nyawamu. Nyawa ikan pun aku tak sia-siakan. Ini kan pula kau nyawa manusia. Maka kita fokus, tidak aku bunuh kau kecuali dengan nama Allah. Tidak aku bunuh kau kecuali pertahankan agama Allah. Pertahankan nyawa aku, pertahankan maruah aku. Bukan aku main-mainkan nyawamu. Sebab itu langkah silat itu, di antaranya sambil buka bunga, sambil fokus niat kepada Allah. Dan kalau takdir aku mati pun, aku berlawan dengan kau bukan kerana ego, bukan kerana bangga, bukan kerana nak tunjukkan ketangkasan aku, keperkasaan aku, tapi demi Tuhanku. Takdir kau mati, kau tak sia-sia. Takdir aku mati, lebih lagi aku tidak sia-sia. Itu bangsa kita Melayu, tuan-tuan sekalian. Diberi oleh Allah Ta'ala, diberikan peliharakan Allah Ta'ala. Setiap apa ada dalam bangsa Melayu, semuanya tu ada manfaatnya. Ada manfaatnya sampaikan semua, apa dalam bangsa Melayu, tauhid kita dapat, agama Islam kita dapat. Selalu saya sebut dia, kita akan dapat apa akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syairah pulaknya yang majoriti. Fiqahnya kesyariatan kita dapat Imam Syafi'i pulaknya kita dapat. Tak payahlah nak pertikaikan lagi. Tentang akhlaknya kita dapat Imam Abu Hasan Syadzali, Imam Al-Ghazali. Semuanya kita dapat yang bawa Islam kepada kita pada habaib dzurriat Rasulullah sendiri. Alurnya, brandnya itulah Yamani, Al-Iman Yamani, Hikmah Yamaniyah. Semua yang kita dapat semua branded punya tau. Saya bincang dengan kawan-kawan sampai cerita Piramli itu pun manfaat. Kita kalau tengok cerita Piramli pun banyak pengajaran tau. Hatta langkah silat kita pun bagusnya cara untuk nak lawan musuh. Tidak main terpa, tidak main terajang, tidak main begitu. Allah, bukan hanya dengan tertib, dengan kesenian lagi. Sebaik-baiknya itu Allah Ta'ala berikan pada kita bangsa Melayu, tuan-tuan sekalian, ya. Itu Allah Ta'ala berikan kita pada bangsa Melayu. Mesti kena berani, mesti kena tenang, mesti kena tahu, mesti kena tahu. Dan pada masa-masa beginilah tuan-tuan sekalian, tolong buka mata hati. Nombor satu, jangan maksiat. Dari dulu dah tak boleh buat maksiat. Dari dulu dah tak boleh buat maksiat. Apatah lagi tengah waktu-waktu begini, syaitan sudah gembling tenaga dia
Kalau kita boleh nampak satu hari masuk dalam camp latihan dia, satu hari tak tahu berapa ratus lori, berapa ratus bas dia ambil gembling tenaga untuk dia punya pasukan dia. Dan akhir-akhir zaman ni dia all out gunakan apa yang dia ada untuk ganggu umat manusia. Apa yang dia ada. Maka jangan kita pula layan dia. Dengan kalau kita buat maksiat, iman kita lemah. Iman kita lemah, kita tak dapat protection daripada Allah Ta'ala. Apabila kita dapat protection Allah Ta'ala, musuh kita makin cengkam. Satu, kita buat maksiat, semakin longgar iman kita, semakin kuat cengkaman mereka pada kita. Semakin gelap hati kita, tak dapat isyarat-isyarat daripada Allah Ta'ala. Oke, apa ini guys? Bagaimana pahlawan sufi, mujahidin dan ulama wali Melayu zaman dulu kala berhubung dan mengenal satu sama lain, sedangkan jarak antara negeri adalah jauh dan belum wujud sebarang jaringan. Oke. Isyarat rohani, perkuat rohani, bersihkan antena, jernihkan hati untuk terima isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu selalu pesanan Tuan Guru Syekh Abu Zaki. Oke. Habis guys. Indo React. Ya, itu ceramah singkat beliau ya, Syekh Abu Zaki. Ada ceramahnya yang full, tetapi nantilah kita tengok ya, karena ini aku reaction ini, aku buat video ini sewaktu siang, jadi energinya agak kurang guys ya. Kalau sudah malam, kalau sudah buka puasa kan energinya full gitu. Oke lah, nanti kita tengok lagi ceramah yang fullnya dari Syekh Abu Zaki. Dan tadi sebenarnya bukan cuma peranan keris yang dijelaskan oleh Syekh Abu Zaki, tadi ada peranan keris, ada silatnya juga, tadi silat Melayu juga. Peranan-peranan itu sangat penting lah bagi bangsa Melayu ya. Kata Syekh tadi tuh semua yang ada di dalam bangsa Melayu ini ada manfaatnya semua guys. Tapi yang tadi menariknya tadi tentang keris tadi, kenapa diciptakan keris itu dulu tuh, karena kalau kita pakai pedang memang betul ya, nggak kuat lah ya kita pegang pedang itu 3 jam 4 jam gitu kan. Pedang itu kan berat, apalagi yang besar-besar kayak pedangnya orang-orang Viking gitu, besar-besar gitu. Orang-orang yang di Inggris sana kan pedangnya besar-besar gitu kan, daerah-daerah Eropa sana. Kalau kita orang Melayu bawa pedang kayak gitu kayaknya nggak semua orang bisa angkat ya, karena berat banget. Kalau pakai keris kan ringan tapi mematikan gitu, ada liuk-liuknya tuh, banyak liuknya itu, sekali kena tusuk ya mati juga. Nggak kalah hebat dengan pedang sebenarnya ya. Dan itu juga besinya nggak terlalu harus banyak-banyak banget untuk buat keris itu, beda dengan pedang ya. Itu pintar banget itu guys ya, orang yang menciptakan keris dulu tuh ya. Warisan leluhur ya, harusnya kita memang terus jaga tuh guys, jangan sampai hilang di telan zaman ya guys ya. Nggak cuma keris, semuanya lah, silat segala macam lah, adat istiadat dan budaya-budaya yang ada sedikit yang sudah mulai terkikis lah sekarang, itu harus dihidupkan lagi tuh, jangan sampai hilang lah. So nanti kita tengok lagi ya ceramah-ceramah Ustadz yang best-best dari Malaysia. Jadi stay tune terus di Indo React TV, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sampai berjumpa lagi.